Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan kuliah hari ini. Jadi, pada hari ini Oh, kita akan mempelajari beberapa topik berikut. Yang pertama, eee, mungkin review ya. Yang pertama adalah turunan orja tingkat tinggi. Oke. Kemudian eee, masalah turunan implisit, kemudian laju yang berkaitan. Nah, yang kalau sesuai silabus tentu nanti ya, tapi ini sebenarnya tidak akan sempat untuk hari ini tentang diferensial dan hampiran linear. Jadi paling tidak minggu ini kita membahas ini. Nanti tentu saja kalau di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya, kita masuk ke bagian bab 3 ya. Ya kurang lebih jadi rencana awalnya seperti itu. Ya tentu sambil juga menyesuaikan besok di tutorialnya sampai di bagian mana. Oke, jadi kalau minggu ke-6 ini paling tidak sampai dengan diferensial dan hampiran meskipun soal tutorial di bab lanjutan ini belum dibagikan, nanti ya bisa bisa dibahas di minggu depan ya, mudahan tidak ya, karena cukup panjang ya bab tentang turunan ini, walaupun topiknya dasar tentang turunan, tapi dalam satu bab ini kalau dilihat waktunya membutuhkan 2,5 minggu ya, dibandingkan misalkan bab 1 atau bab 0 yang lalu. Relatif ini. Dan juga bab 3 nantinya cukup padat dalam 2 minggu lebih sedikit, serta nanti ya meskipun bab 4 nanti masuk materi minggu kuliah sebelum ujian, tapi nanti materi ujiannya hanya sampai dengan subbab 3.6 seperti itu. Baik, ya ini target kita di minggu ini. Nah, ya meskipun kalau dari jadwalnya turunan tingkat tinggi itu di minggu lalu ya, tapi kita baru bahas sekilas. Jadi, saya akan ya, jadi ini prinsipnya adalah review untuk hari ini. Kita akan mulai bahas dari bagian itu, yaitu turunan ordo tinggi. Jadi prinsipnya saya punya katakanlah fungsi f, kemudian fungsi turunan itu f aksen x adalah didefinisikan melalui limit h menuju 0 dari f x tambah h kurangi fx dibagi dengan h, seperti itu. Nah, ini sebagai turunan pertama ya. Jadi jika limit ini ada di x, kita selalu katakan fungsi f mempunyai turunan di sini. Nah, sekarang kita punya fungsi yang baru, yakni fungsi f aksen ya, sebagai turunan pertama. Nah, untuk turunan kedua ya sederhananya didefinisikan sebagai turunan dari turunan pertama. Katakanlah turunan dari f aksen x. Ya, tentu kalau kembalikan ke definisi, ya saya tinggal mengganti peranan antara f dengan f aksen, sehingga turunan kedua itu khususkan sebagai seperti ini. Oke. Begini. Dan seterusnya ya. Turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Secara umum, notasinya turunan ke n, notasinya saya bisa gunakan notasi aksen digantikan f pangkat dalam kurung n seperti ini, x, oke, sebagai turunan ke n, atau jika saya menggunakan notasi yang lain, notasi y sama dengan fx ya bisa seperti ini, atau gunakan notasi Leibniz ke n, xn seperti ini, dan seterusnya. Oke. Terutama untuk
Ini untuk N yang lebih besar atau sama 4 ya. Jadi kalau yang ketiga mungkin saya bisa sampai F triple aksen, Y triple aksen, kemudian ini kalau Leibniz untuk semua N sama ya, seperti ini notasinya. Kecuali mungkin kalau N-nya sama dengan 1 tidak perlu dituliskan turunan pertama, jadi cukup dx saja. Baik, nah sebagai contoh, katakanlah, mungkin ini sudah diberikan di pertemuan yang lalu, katakanlah saya punya polinom atau cukup banyak fx misalnya, katakanlah itu 2 plus misalnya 3x kuadrat min 2x pangkat 7 misalkan, tambah x pangkat 10 misalnya, ini sebagai polinom. Tentu saya bisa menghitung turunannya orde berapapun ya. Jadi misalnya turunan pertama f aksen x adalah 6x min 14x pangkat 6 tambah 10x pangkat 9. Untuk f double aksen x cukup saya lihat turunan dari turunan pertamanya 6 min, katakanlah di sini 84x pangkat 5 tambah 90x pangkat 8 dan seterusnya ya, turunan ke katakan saya bisa menghitung turunan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 itu nantinya dan seterusnya nilainya 0 ya. Jadi ini bisa dilanjutkan sampai dengan turunan ke n x ini sampai bisa kita hitung ya turunannya berapa, dan dari bentuk pangkatnya bisa kita duga nanti turunan ke 10 atau 11 ya, itu nilainya 0, seterusnya turunnya 0 ya, seperti itu. Nah, ya itu sebagai contoh, dan juga ini ya, katakanlah contoh lain misalnya saya punya fungsi trigonometri y sama dengan sin x ini, pakai notasi f ya, y sama dengan fx sama dengan sin x di sini. Nah ini Anda perhatikan turunannya, coba kita hitung ya turunannya, misalnya f aksen x atau d dx itu cos x, f double aksen x itu min sin x, f turunan ketiga double aksen x adalah min cos x, sampai yang turunan keempat kita akan punya dia akan turun dari cos adalah min sin, dari turunan min cos x adalah sin x ya. Ini sama dengan fx. Nah jadi untuk fungsi ini Anda perhatikan bahwa turunan pertama, kedua, ketiga, kemudian kembali ke fungsi asalnya kembali. Ya. Kembali ke fungsi sin x, turunan pertama cos x, min sin x, min cos x, kemudian sin x kembali. Jadi artinya di sini artinya turunan keempat itu sama dengan fungsinya. Dan lebih lanjut, kalau kita lanjutkan detailnya, ini mengatakan bahwa sudah diperiksa ya, benar ya? Sudah benar ya. Nah, dan seterusnya ya, ini dalam tanda kutip turunannya periodik, artinya pertama nah nanti turunan kelima itu akan sama dengan turunan pertama, turunan ke-6 akan sama dengan turunan kedua, turunan ke-7 kan sama dengan turunan ketiga. Nah yang ke-8 kembali lagi ke turunan pertama. Jadi seolah-olah di sini kasus fungsi ini ya turunan ke n-nya cukup diwakili oleh turunan pertama, kedua, ketiga, dan turunan keempat atau fungsi itu sendiri. Ya terkadang terkadang walaupun ini belum baik digunakan, nanti mungkin di materi detailer ini artinya ya fungsinya sendiri ya, indeks 0 ini nilai sendiri pada itu. Oke, baik. Nah, ya itu tentu saja untuk fungsi cos juga serupa ya. Misalnya saya punya y sama dengan gx sama dengan cos x, ya turunan pertama min sin x, turunan keduanya min cos x, turunan ketiganya sin x, turunan keempatnya
cos X kembali lagi ke fungsi asli. Ini, khususnya contoh ini penting nantinya di materi terkait dengan persamaan diferensial di akhir semester 2 nanti. Anda akan belajar persamaan diferensial. Oke. Jadi diberikan katakanlah fungsi, kemudian turunannya dalam suatu persamaan. Nah, kita cari fungsinya apa yang memenuhi persamaan itu. Prinsipnya seperti itu. Nah, nanti fungsi sin X, fungsi cos X ini berperan cukup penting ya di dalam persamaan diferensial. Baik. Nah, selanjutnya interpretasi dari turunan orde tinggi ini adalah, katakanlah saya punya fungsi xt menyatakan posisi gerak partikel saat waktu T. Nah, kemudian katakanlah Vt ini adalah turunan pertama dari fungsi posisi nih, menyatakan kecepatan, ya dalam tanda kutip kecepatan sesaat ya, tapi cukup kecepatan gerak partikel ya, saat T. Dan yang terkait dengan orde tinggi ini ya, yang ini turunan kedua ya, AT adalah turunan dari pertama dari Vt atau turunan kedua dari posisi, ini menyatakan percepatan gerak partikel. Gerak saat waktu T. Ya, seperti itu. Ya, jadi paling tidak untuk orde tinggi ini khususnya untuk turunan kedua ada ya interpretasi fisiknya terkait dengan percepatan gerak partikel ya. Gitu. Oke. Ya, tentu kalau interpretasi turunan berikutnya saya kurang tahu ya ada atau tidak. Jadi misalnya laju dari percepatan ya, atau kecepatan dari percepatan, apakah ada itu di fisika atau tidak. Nah, tentu kalau di geometri salah satunya nanti tapi ini nanti di semester 2 fungsi bernilai vektor kita juga bisa meninjau yang namanya konsep kelengkungan ya, kelengkungan dari kurva melalui paling tidak turunan kedua ataupun turunan ketiga. Tapi ini nanti belum masuk ke materi tersebut. Baik. Nah, jadi ini review singkat tentang turunan ke N atau turunan orde tinggi. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke turunan implisit ya. Oke, turunan implisit. Nah, turunan implisit ini prinsipnya, oke, saya bisa tinjau kasus yang cukup khusus terlebih dahulu. Katakanlah saya punya lingkaran satuan, di persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, saya ingin mengetahui persamaan garis singgung dari titik pada lingkaran ini ya. Tentu saja saya perlu menghindari katakanlah titik 1,0. Oke. 1,0 dan di sini min 1,0 karena saya pada secara interpretasi kalau saya tinjau garis yang melalui titik ini garis vertikal ya, artinya dalam arti garis singgung ini dalam pengertian garis singgung sebagai hampiran linear terdekat, ini bukan garis singgung ya. Seperti yang contoh yang waktu itu kita bahas y sama dengan akar x atau y sama dengan akar pangkat 3x ya di 0 ya. Kita hindari. Nah, kalau di titik lain seperti apa? Nah, tentu sebelum itu saya harus membagi dua bagian ya. Membagi dua bagian, yang pertama yang bagian atas dan maksudnya di bagian di atas sumbu X dan yang bagian di
bawah sumbu X. Yang di bagian atas sumbu X, saya punya persamaannya Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, sedangkan yang bagian bawah saya punya Y sama dengan minus akar 1 min X kuadrat ya. Jadi persamaan atau kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 ini merupakan gabungan dari dua grafik fungsi dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kalau saya ingin mencari persamaan garis singgung pada kurva atau pada lingkaran satuan ini, saya perlu meninjau dua fungsi ya, tergantung lokasi titik singgungnya di mana, apakah berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X ya, seperti itu. Nah, ya tentu saya bisa coba misalkan di atas sumbu X, tentu ketika mencari persamaan garis singgung, saya membutuhkan informasi mengenai gradien garis singgung. Dan gradien garis singgung itu bisa diperoleh dari turunan pertama fungsinya ya. Di dalam hal ini dx, saya bisa gunakan aturan rantai dengan cara saya tulis akar 1 min X kuadrat sebagai 1 min X kuadrat dipangkatkan setengah ya. Jadi dalam hal ini saya akan punya dx adalah setengah kalikan 1 min X kuadrat pangkat min setengah. Oke. Kemudian saya perlu mengalihkan dengan turunan dari 1 min X kuadrat terhadap X. Turun rantai ya, jadi min 2X. Dalam hal ini saya akan peroleh min X per akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah, yang kedua bagaimana? Dengan cara yang serupa, tentu saya, jadi yang kedua tadi apa? Y sama dengan minus akar 1 min X kuadrat. Jadi caranya harusnya serupa dx. Ini adalah seperti tadi ya, minus setengah 1 min X kuadrat pangkat minus setengah kalikan min 2X ya. Di dalam ini saya akan peroleh X per akar 1 min X kuadrat. Tentu dengan X-nya tidak 0. Nah, di sini sekarang harusnya bisa kita rangkum ya di sini. Jadi kalau tadi Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, dx adalah minus X per akar 1 min X kuadrat. Nah, kita harus kenali ya, akar 1 min X kuadrat itu adalah Y ya, jadi min X per Y ya. Sementara itu untuk yang kasus yang ini, yang negatif, Y sama dengan minus akar 1 min X kuadrat, tadi dx-nya adalah X dibagi akar 1 min X kuadrat. Nah, di sini kita lihat ini ya, jadi oke, akar 1 min X kuadrat dalam hal ini adalah min Y ya, jadi akhirnya kita akan peroleh hal yang sama ya, min X per Y. Nah, jadi sekarang pertanyaan kita adalah sebagai berikut. Kita mulai dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, persamaan kurvanya, dalam hal ini persamaan lingkaran satuan, lingkaran berjadi-jadi 1 berpusat di 0,0. Kemudian saya ingin mencari persamaan garis singgung, tentu saya membutuhkan informasi gradien garis singgung. Nah, dalam mencari gradien garis singgung ini, akhirnya saya peroleh hal yang sama. Walaupun saya mulai dari Y sama akar 1 min X kuadrat, ataupun Y sama minus akar 1 min X kuadrat, selalu di akhir dx sama dengan min X per Y. Nah, tentu pertanyaannya apakah pembagian dua kasus ini esensial atau tidak? Atau saya bisa bertanya apakah saya bisa menghindari pembagian dua kasus ini, kemudian melakukan pekerjaan dengan cukup saya meninjau ini saja. Pertanyaan seperti itu. Oke, cukup meninjau ini saja. Tanpa harus membagi dua kasus, dan saya bisa memperoleh dx yang tidak bergantung apakah titik singgungnya itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, tentu itu sangat berguna ya, karena katakanlah, sebentar saya coba sebentar plot, sebentar saya kalau plot di sini secara implisit bisa tidak? Katakanlah, oke, saya punya misalnya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, lingkaran satuan seperti ini. Nah, kerumitan akan
terjadi ketika katakanlah saya meninjau misalkan seperti ini. Katakanlah atau apa ya? Nah, misalnya seperti ini. Nah, atau yang 4 lah. Ya, jadi ya. Nah, jadi saya sekarang punya Anda sudah bisa melihat gambarnya? Halo? Bisa, Pak. Baik. Ya. Bisa, Pak. Jadi prinsipnya sekarang saya ganti katakanlah oke tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 misalnya X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama 1 juga seperti ini. Nah, saya tambahkan katakanlah XY seperti ini. Nah, saya jadi bingung ya, pembagiannya seperti apa? Y sebagai fungsi X itu, kalau yang tadi kan lingkaran satuan kan jelas ya, yang atas sumbu X, yang bawah sumbu X. Nah, tapi saya ingin meriksa kemiringan garis singgung di titik-titik ini. Oke. Nah, jadi pembagian kasus seperti tadi menjadi masalah ya di sini ya. Bahwa kalau lingkaran tadi meskipun prosesnya lebih panjang masih bisa dilakukan ya. Nah, yang sekarang ini agak sulit dihindari ya seperti ini. Kita harus mau tidak mau, justru jangan membagi kasus ya, kasus yang karena ini tidak tahu ya yang atas yang bawah pengaruh tidak. Jangan-jangan ini tidak berpengaruh ya ke apa namanya ke proses pencarian gradien garis singgung itu ya, seperti itu. Oke. Nah, lebih lanjut, kasus yang cukup rumit adalah ketika saya tinjau misalnya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini, yang sudah muncul. Ya, kasus volume of Descartes ya, istilah ini namanya kurvanya ini. Nah, ini ini juga seperti tadi ya, agak sulit juga ya saya tuliskan Y sebagai fungsi dari X, terlepas kita bagi di titik apapun, bentuknya akan sulit ya. Nah, tapi saya ingin tetap mencari katakanlah turunannya ya, turunannya di titik pada kurva ini ya. Nah, jadi daripada kita kesulitan menuliskan Y sebagai fungsi dari X, sekarang kita akan melihat grafik fungsi ini sebagai satu kesatuan ya. Dalam hal ini, kita kembali ke contoh lingkaran tadi. Sekarang pendekatannya adalah sebagai berikut. Jadi kasus yang lingkaran tadi, kita tinjau ini saja, langsung saja. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tuliskan, tulis X kuadrat tambah Y kuadrat itu sebagai fungsi dari X dan Y. Dan secara implisit kita tuliskan dan anggap Y sebagai fungsi dari X. Ya, ini tentu untuk X yang tertentu juga ya, artinya kalau di gambar lingkaran tadi, saya tentu menghindari grafik fungsi saya yang memuat 1,0 atau min 1,0 ya sekaligus ya. Jadi katakanlah kalau gambar yang ini, jadi saya tidak boleh meninjau kasus grafik yang seperti ini karena ini bukan fungsi ya. Ya ada kalau saya ambil garis yang vertikal, grafiknya
garis vertikal tadi memotong grafik di 2 titik. Nah, itu yang tidak dilarang, yang dilarang justru. Nah, saya menghindari titik itu dengan anggapan Y sebagai fungsi dari X. Kemudian yang dilakukan apa? Saya turunkan ruas kiri, jadi turunkan fungsi fx ini terhadap X dengan menganggap Y sebagai fungsi dari X. Di dalam hal ini, turun dari X kuadrat adalah 2X. Nah, turunan dari Y kuadrat tidak hanya 2Y, tapi jangan lupa dengan aturan rantai, kita perlu kalikan dengan turun dari Y terhadap X ya. Di sini. Paham ya? Jadi yang pertama 2X, yang kedua, ya ini Anda anggap Y itu di dalamnya ada X di sana. Makanya turunan dari Y kuadrat adalah 2Y kalikan turunan dari Y itu sendiri, yakni dy dx. Nah, dengan cara ini, kita akan peroleh, jadi singkatnya kita tuliskan turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah ruas kiri, ruas kanan turunan dari 1, fungsi konstan. Turunan dari fungsi konstan selalu 0 nilainya. Jadi ruas kiri tadi sudah kita hitung, 2X tambah 2Y dy dx. Sekarang kita selesaikan tentu dengan asumsi Y-nya tidak 0, artinya tidak memuat 1,0 atau 1,0 atau min 1,0 tadi, saya akan peroleh dy dx itu adalah min 2x dibagi 2y, yang tak lain nilainya adalah min x per y. Nah, sama seperti di sebelumnya, bedanya kita melakukannya dalam satu proses ya. Oke, nilainya sama, bedanya kita tidak meninjau, oke, kasus ini seperti ya min x per y, kasus ini juga min x per y. Kita secara sekaligus memperoleh dy dx ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, jadi lebih bisa diaplikasikan caranya untuk kasus-kasus yang lain ya. Kasus-kasus grafik fungsi grafik kurva yang lain ya. Bahwa kita tidak perlu meninjau fungsi Y sama dengan sesuatu, tapi kita tinjau grafik fungsinya saja ya. Seperti itu. Oke. Baik, ada pertanyaan atau komentar sebelum saya lanjutkan? Silakan. Baik, nah oke, kita coba di kasus volume Descartes ini ya. Jadi volume Descartes. Nah, oke, misalnya kasus yang ini ya. Katakanlah kita ingin cari, coba di titik berapa yang bulat ada tidak? Atau kita ganti nanti kalau persamaannya tidak bulat, kita ganti persamaannya nanti. Coba. Misalnya, kalau beda ya, satu seperti ini. Titiknya berapa yang kira-kira dilalui oleh, 1,1 enggak ya. Oke, kalau misalnya gini, oke, nah kita modifikasi aja volume Descartes. Misalnya di sini di 1,1 ya misalnya, persamaan garis singgung di titik itu apa? Oke, saya di sini. Oke, ya, jadi artinya kita cari dy dx, tapi kita hitung di x sama dengan 1, y sama dengan 1 ya. Nah, jadi idenya seperti tadi, apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita mulai dari persamaannya apa? X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 min XY sama dengan 1. Nah, kemudian kita tinjau turunan dari ruas kiri apa, turunan dari ruas kanan apa. Tentu yang ruas kanan mudah ya, karena turunan dari 1 kan 0 ya. Di ruas kiri kita punya 3x kuadrat
tambah 3Y kuadrat min Y, oke, dikurangi X DDX. Oh, maaf, saya ada yang terlewat ya, 3Y kuadrat kali DDX ya di sini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, cari DDX-nya. Tentu DDX-nya kan sama dengan, ternyata cukup panjang ya. DDX-nya, nah yang tidak mengandung DDX kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita akan punya, apa, tadi tandanya apa ya, minus ya. Y minus 3X kuadrat dibagi, yang pengalinya DDX adalah 3Y kuadrat min X ya. 3Y kuadrat min X. Nah, sekarang ganti XY-nya sama dengan 1. X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kita punya ini berapa? Ganti Y-nya 1, X-nya 1. Pembilang min 2, penyebut 2 ya, jadi min 1 ya. Gradiennya min 1. Gradiennya min 1, gradiennya min 1 melalui titik 1,1. Persamaan garisnya apa? X tambah Y sama dengan 2. Y sama dengan min X plus 2 ya. Gradiennya min 1. Y min X plus 1. Oke. Melalui 1,1. Min X plus 2 ya. Ditulis Y sama dengan min X plus 2. Persamaan garis ini. Ya. Nah, jadi prinsipnya ini mengatakan apa? Bahwa saya bisa mencari turunan, oke, dari secara informasi secara lokal dari suatu fungsi, meskipun bentuk eksplisit dari fungsi saya tidak diketahui, tapi saya mengetahui hubungan antara fungsi saya dengan variabelnya. Dalam hal ini Y, katakanlah Y sebagai fungsi dari X, saya bisa diberikan hubungan persamaannya meskipun saya tidak tahu persis Y sama dengan sekian X. Nah, ini penting sekali ya, karena dalam kenyataannya misalkan bentuk-bentuk kurva itu seringkali tidak dituliskan berapa tentu bukan merupakan grafik fungsi. Oke, jadi kurvanya ya kita hanya mengetahui dalam persamaan saja seperti lingkaran tadi atau yang baru saja ini volume Descartes tadi. Di sini kita akan kesulitan menuliskan akan kesulitan untuk menuliskan kita akan kesulitan untuk menuliskan katakanlah ini ya, dari sini Y sama dengan berapa X itu akan sulit di sini. Kita harus menyelesaikan persamaan pangkat 3. Itu yang menjadi persoalan ya. Nah, tapi dengan teknik turunan implisit ini kita bisa menghitung turunan DDX tanpa mengetahui rumus dari Y-nya itu sendiri. Ya. Hebatnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan atau komentar? Baik. Nah, kalau belum ada pertanyaan atau komentar, nah kita akan coba melihat juga katakanlah sekarang saya tinjau turunan atau aturan pangkat untuk bilangan rasional ya. Jadi aturan pangkat untuk turunan untuk pangkat rasional ya. Nah, ini bedanya apa? Nah, kemarin atau pertemuan sebelumnya atau 2 pertemuan sebelumnya, kalau saya punya Y sama dengan X pangkat N, katakanlah N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini maka saya akan punya DDX atau Y aksen itu adalah N X pangkat N-1 ya.
N X pangkat N min 1. Nah, ya atau Y aksen dan seterusnya ya bisa ya. Dan juga kita bisa perluas dengan aturan pembagian kemarin bahwa untuk Y sama dengan X pangkat N sekarang kalau N-nya negatif ya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya kita juga peroleh hal yang sama ya, dx sama dengan N X pangkat N min 1 juga. Seperti itu. Ya tentu kalau misalnya N-nya 0, fungsi konstan turunannya 0 ya, tidak perlu dimasukkan dalam kasus ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hal yang sama juga berlaku kalau N-nya saya ganti dengan bilangan rasional? Pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya, jika Y sama dengan X pangkat R, dengan R adalah bilangan rasional, apakah ddx itu sama dengan R X pangkat R min 1? Pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ya kita belum tahu ya. Kita baru meninjau beberapa kasus ya, misalkan Y sama dengan akar X atau X pangkat setengah itu berlaku kecuali di 0 katakanlah. X pangkat sepertiga juga serupa ya, berlaku di 0 dan seterusnya. Ya, ini tentu saja ini artinya tasam ini berlaku untuk X sedemikian hingga X pangkat R min 1 ini terdefinisi ya. Seperti itu. Tentu menghindari kasus ekstrimnya ketika R-nya setengah di 0 dan seterusnya. Nah, kita sekarang coba tinjau selain kasus itu, kita ingin mengetahui turunannya ini seperti apa. Ya. Oke, kita coba sambil diskusi ya. Coba satu persatu prosesnya. Salsabila ada? Salsabila? Salsabila Putri Aprilia ada? Ya, Pak. Oke, jadi kalau saya tuliskan bilangan rasional itu, jadi bilangan rasional ingat kembali bilangan yang seperti apa? Salsabila? R ini rasional. Apa yang bisa saya katakan tentang bilangan rasional? Salsabila? Halo? Menghilang. Atau yang lain siapa yang bisa? Yang dapat dibentuk menjadi upper B, Pak. Oke. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Upper B, A dan B adalah bilangan bulat ya. Oke, jadi ini langkah pertama ya, kita tuliskan Y sama dengan X pangkat R, R-nya sama dengan upper B ya. Atau hubungannya berarti Y sama dengan X pangkat upper B ya. Nah tentu X pangkat upper B ini akan setara dengan apa? Y pangkat B sama dengan X pangkat A. Nah, ya idenya kita ya meskipun ini diberikan rumusnya, oke, tapi kita belum tahu aturan turunannya. Jadi kita tuliskan dulu dalam suatu bentuk implisit yang turunannya kita sudah tahu. Oke. Turunannya sudah tahu ininya apa namanya bentuknya, karena Anda perhatikan yang sekarang di ruas kanan itu ya X pangkat sesuatu yang bulat, ruas kiri juga Y pangkat sesuatu yang bulat. Kita bisa tahu turunannya kalau kita gunakan teknik turunan implisit tadi. Nah, persisnya ya seperti tadi. Ya, sudah kita turunkan terhadap X dari bukan yang ini, karena ini justru yang dicari, tapi yang kedua. Y pangkat B itu sama dengan turunan X pangkat A. Turunan dari Y pangkat B itu apa? B Y pangkat B min 1. Oke. Kalikan, jangan lupa, turunan dari Y terhadap X. Nah, ini yang dicari. Kuncinya di sini. Dicari muncul. Yang berikutnya, ruas kanan. Ya, ini karena A-nya, ya tadi ruas kiri karena B-nya
bilang bulat kita bisa lakukan itu ya. Kemudian yang ruas kanan A-nya juga bilang bulat, bisa kita lakukan turunannya A X pangkat -1. Nah, sekarang jadi kita sederhanakan D dx itu apa? Sama dengan A per B X pangkat -1 dibagi Y pangkat B-1. Nah, oke. Ya, sebenarnya kalau sampai di bagian ini ya sudah selesai. Tapi oke, pertanyaannya adalah bisa tidak kita sederhanakan ya lebih lanjut untuk D dx sebagai fungsi dari X saja. Seperti itu. Pertanyaan seperti itu tentu saja ya. Karena tentu kita tidak inginkan ya kalau Y-nya dibiarkan seperti itu ya. Tidak inginkan. Nah, ya kita lanjutkan prosesnya. Jadi tadi D dx adalah A per B. Seperti saya salin dulu ya. X pangkat -1 per Y pangkat B-1. Nah, Y pangkat B-1-nya kita ganti. Tadi Y-nya adalah X pangkat A per B ya. 1 per X pangkat A per B, B-1. Jadi A per B, X pangkat A-1 per X pangkat A per B. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi A per B, X pangkat jelas A per B-1 ya. Nah, di sini ini kita kembalikan tadi A per B itu apa? A per B itu R ya. Jadi D dx sama dengan R X pangkat R-1. Nah, jadi selama X pangkat R-1 terdefinisi, turunan dari Y sama dengan X pangkat R itu adalah R kali X pangkat R-1. Jadi kita sudah berhasil memperluas aturan pangkat itu untuk bilangan rasional ya. Jadi sekarang tidak hanya terpaku untuk pangkat yang bulat saja, pangkat yang rasional juga berlaku. Pangkatnya dikalikan, kemudian diganti dengan setelah dikurangi 1 ya, seperti itu prinsipnya. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya, jadi berikutnya kita bisa meninjau katakanlah turunan dari X pangkat 13/11 misalnya. X pangkat 5/3, X pangkat 3/7 dan seterusnya. Tentu perhatikan titik-titik di mana X pangkat R-1-nya masih terdefinisi ya. Jadi kalau misalnya kalau saya ganti R-nya sepertiga kemarin, ya X pangkat -2/3 itu tidak terdefinisi di 0 ya. Jadi aturan turunan ini hanya berlaku untuk X di mana X pangkat R-1-nya terdefinisi ya. Jadi biasanya dikecualikan di 0 dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Baik. Ya, itu nah saya rangkum dulu. Jadi prinsipnya tadi turunan implisit ini dibutuhkan salah satunya untuk menentukan gradien garis singgung atau di awal pertanyaan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung membutuhkan gradien garis singgung dari suatu kurva yang belum tentu merupakan grafik dari suatu fungsi ya prinsipnya. Kemudian kita tinjau penyederhanaannya, jadi mencari gradien garis singgung lingkaran satuan di sini. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan adalah meninjau dua variabel ya.
Oke, yang satu X, kemudian Y, tapi Y bergantung dari X. Kemudian idenya adalah kita turunkan bentuk di ruas kiri dan bersamaan di bentuk di ruas kanan. Kemudian biasanya dibentuk di ruas kiri karena kita turunkan terhadap X, sedangkan Y itu adalah fungsi dari X, kita terapkan aturan rantai. Dalam kasus ini, kita turunkan X kuadrat tambah Y kuadrat, tentu turunan dari X kuadrat terhadap X adalah 2X, turunan dari Y kuadrat terhadap X adalah 2Y, dan jangan lupa berdasarkan aturan rantai, saya perlu kalikan dengan Y aksen atau DDX. Nah, ruas kanan turunan dari fungsi konstan 1, 0. Nah, begitu kita sudah punya turunan ruas kiri dan ruas kanan, kita nyatakan DDX sebagai fungsi X dan Y. Fungsi terhadap X dan fungsi terhadap Y. Dan contoh kita tadi adalah kasus contoh lain, jadi kasus volume Descartes. Dalam hal ini persamaannya adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 min XY katakanlah sama dengan 1 misalnya. Cari DDX-nya melalui turunan implisit ya, salah satunya seperti itu. Seperti apa? Oke. Dan sebenarnya juga ini ya, tapi ini akan dibahas nanti di semester 2. Katakanlah saya bisa juga melalui aturan rantai mencari turunan dari inverse suatu fungsi ya dengan teknik turunan implisit ini ya. Tapi ini saya tidak akan bahas sekarang karena ini nanti ini akan lebih banyak digunakan di materi di semester 2 ya, nanti konteksnya terkait dengan bukan semester 2 ya, mungkin di akhir semester ini ya, fungsi transenden ada turunan fungsi inverse ya di sana ya. Oke. Kemudian yang bagian berikutnya, ya meskipun dalam hal ini saya punya aturan fungsi Y sebagai fungsi dari X secara eksplisit. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan turunan implisit ini. Salah satu contohnya adalah penggunaannya untuk menentukan turunan dari X pangkat bilangan rasional. Karena kita baru hanya menunjukkan aturan pangkat ini untuk di awalnya tadi untuk X pangkat bilangan bulat ya. Nah, kita ingin memperluasnya untuk Y sama dengan X pangkat bilangan rasional, prinsipnya seperti itu. Nah, untuk itu yang dilakukan adalah tuliskan Y sama dengan X pangkat R, dengan R adalah bilangan rasional. Kemudian kita ingin menunjukkan bahwa Y aksen atau DDX sama dengan R kalikan X pangkat R min 1 ya di sini. Nah, kita ingat kembali apa arti dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangannya dituliskan sebagai rasio dari bilangan bulat dengan penyebutnya yang tidak nol. Jadi katakanlah R sama dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, B-nya tidak nol. Nah, prinsipnya kita ubah dari yang bentuk eksplisit di sini, Y sama dengan X pangkat R, atau Y sama dengan X pangkat A per B sekarang, menjadi bentuk implisit. Oke, bukannya mempersulit sesuatu, justru kita menuliskan bentuk ini supaya bisa memanfaatkan turunan atau aturan pangkat untuk pangkat yang berupa bilangan bulat yang sebelumnya. Makanya pangkatnya dibuat bulat seperti ini ya, Y pangkat B yang ruas kanan X pangkat A. Kemudian gunakan turunan implisit seperti tadi dengan menyadari bahwa Y adalah fungsi dari X, jadi ada aturan rantai di sana. Tentu ruas kanan fungsi dari X saja. Kita cukup A kali X pangkat A min 1 ya, ruas kanan ya. Nah, ruas kiri ya serupa B kali Y pangkat B min 1. Tapi jangan lupa ini ya, bentuk DDX ya di sini. Jangan lupa bentuk DDX. Oke, seperti itu. Baik. Ya, jadi diringkas akhirnya nanti
dari perhitungan, begitu saya punya Y sama X pangkat R, R-nya bilangan rasional, maka turunannya adalah R kali X pangkat R min 1. Jadi ini aturan pangkat yang baru untuk bilangan rasional ya sekarang. Baik. Apakah ada pertanyaan untuk komentar? Baik, jika belum ada pertanyaan, mungkin kita istirahat dulu ya, sebentar 5 menit. Lanjutkan. Saya pause dulu. Jadi bagian berikutnya adalah mengenai laju terkait atau laju yang berkaitan. Nah, prinsipnya adalah ya, jadi katakanlah saya punya misalnya ini ya, ingat kembali katakanlah misalkan variabel Y, variabel atau perubahan Y ini bergantung pada waktu T. Maka DDT ini menyatakan laju dari namanya laju perubahan Y terhadap variabel T ya. Terhadap variabel T katakanlah. Nah, jadi bentuknya ini ya. Ya bisa saja misalkan ada besaran yang lain ya, besaran X juga bergantung dari T. Nah, prinsipnya kemudian besaran X dan Y jadi prinsipnya katakanlah saya punya besaran X dan Y yang bergantung dari waktu. Waktu T katakanlah. Kemudian misalkan X dan Y ini terkait dalam satu persamaan misalnya. Dalam suatu persamaan. Suatu persamaan atau suatu kondisi. Kondisi. Kemudian jika salah satu dari katakanlah misalnya dx dt dari laju perubahan X terhadap T dan atau ddt ini diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan salah satu dari dx dt atau ddt yang belum diketahui. ddt yang belum diketahui. Nah, contoh yang seringkali dikerjakan, yang seringkali diberikan untuk masalah laju berkaitan yang sederhana ini adalah masalah tangga ya, tangga yang bersandar pada suatu dinding. Jadi situasinya adalah sebagai berikut. Katakanlah saya punya, harus dibuat mungkin lurus ya. Misalnya tangga seperti ini, dinding ya. Kemudian sini lantai ya, misalnya lantai seperti itu. Kemudian misalnya saya gunakan warna lain, katakan biru.
ini ada tangga yang bersandar pada dengan tinggi yang tetap yang bersandar pada dinding. Jadi saya tulis dulu ya, jadi apa sih? Dinding, ini lantai, kemudian yang biru tadi tangga ya, tangga sini. Nah, kemudian tangga ini kita geserkan ya, misalnya apa? Bisa saja tangganya itu katakanlah ujung bawahnya saya tarik, ditarik misalnya, oke, dan dipertahankan supaya tidak dalam tanda kutip tidak terangkat jauh. Jadi masih diasumsikan ujung tangga yang di awal tadi masih menyentuh permukaan lantai ya. Tentu jangan mengabaikan katakanlah nanti gaya gesek pada dinding ataupun pada lantai misalnya seperti itu. Nah, jika ujung bawah tangga ini digerakkan ke sana, katakanlah ditarik, tentu karena panjang tangga itu tetap, maka ujung bagian tangga yang menempel pada dinding tadi juga ikut bergeser ya. Sewajarnya juga ikut bergeser kan karena tinggi dari sewajarnya akan ikut bergeser dan ke bawah ya. Wis, gambarnya mana? Misalnya seperti ini arahnya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah katakanlah saya punya satu titik acuan, misalnya titik O di sini, titik apa istilahnya ya perpotongan lantai dan dinding ya di sini, yang siku-siku seperti itu. Ya, misalnya saya punya kecepatan kecepatan titik atau kecepatan penarikan ujung tangga yang di lantai, artinya saya bisa mengukurnya dengan cara melihat jarak dari dinding ke ujung tangga, oke. Melihat perubahan jarak itu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat ujung tangga yang lain mendekati lantai. Idenya adalah seperti itu. Oke. Ya, jadi misalkan, oke saya tuliskan dulu ya prosesnya. Misalkan ujung bawah tangga ditarik menjauhi dinding. Pertanyaannya seberapa cepat ujung tangga yang lain mendekati lantai. Oke, pertanyaan. Tentu yang perlu kita ketahui apa saja, informasi yang dibutuhkan apa saja. Ya, pertama mungkin katakanlah panjang tangganya. Oke. Kemudian ya pertanyaan seberapa cepat itu saat ujung tangga yang lain itu jaraknya berapa ke lantai, atau ujung tangga yang di bawah berapa jaraknya ke dinding, dan juga tentu saja seberapa cepat kita menarik ujung tangga menjauhi dinding. Jadi ada beberapa hal itu yang perlu kita pertimbangkan ya, ini ya yang diketahui ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan masalah laju yang berkaitan ini termasuk masalah bagian awal kalkulus yang terkait dengan pemodelan. Jadi ya konsepnya sebenarnya hanya aturan rantai dan juga kalau perlu turunan implisit seperti tadi. Tapi kemampuan yang penting di bagian subbab ini adalah bagaimana kita menerjemahkan soal cerita, okay, dalam tentu kita definisikan terlebih dahulu besaran-besaran apa saja yang terlibat. Kemudian apa kaitan antara besaran-besaran yang terlibat itu
kemudian ya kita formulasikan dalam ya kita hitung turunannya terhadap waktu, kita formulasikan, kita cari atau terlebih dahulu mungkin kita data dulu informasi apa yang dibutuhkan, informasi apa yang diketahui, kemudian informasi apa saja yang di ini ya di apa saja yang dicari dan bagaimana cara mencari informasinya. Oke, dalam bersama matematika dan akhirnya di proses terakhir tentu kita harus menerjemahkan kembali ya prosesnya ke masalah atau jawaban kasus yang nyata ya. Jawaban kasus yang nyata ya. Jadi nah itu yang penting untuk dipelajari ya prinsipnya. Oke. Ya, baik. Nah, di kasus sekarang kita coba belajar di kasus ini ya. Oke. Katakanlah ya ini misalkan panjang tangganya diketahui adalah misalnya berapa? Katakanlah 3 meter misalnya. Bisa panjang tangganya 3 meter. Oke. Kemudian ya cukup masuk akal ya 2 meter tambah sedikit lah 3 meter. Kemudian kita gambar ya. Gambarnya tadi situasinya seperti tadi. Ya, jadi katakanlah sekarang kita sederhanakan gambar kita tadi. Ya, dalam diagram seperti ini 3 katakanlah besaran X itu menyatakan apa? Oke, kita tuliskan besaran X itu dan Y di sana. Jadi misalkan X menyatakan jarak ujung bawah tangga kemana? Ke dinding katakanlah. Ya, jadi yang X-nya itu ini ya. Ini X-nya. Oke. Ya tentu ini berubah ya tergantung dari fungsi T karena tadi situasinya ujung bawah tangganya ditarik ya. Nah Y-nya apa? Misalkan Y menyatakan ujung jarak ujung atas tangga ke lantai ya. Misalnya ujung atas lantai ke lantai ya. Ya tentu ya situasinya seperti ini. Ya yang kita tahu tadi ya saat ditarik itu ya. Saat ditarik tentu saja di sini kita perhatikan bahwa X ini bertambah ya besarnya. Karena kalau semakin ditarik kan semakin jauh ya jaraknya ke ke dinding ya. Sementara itu Y justru akan semakin nilainya akan berkurang ya karena ujung kan Y menyatakan jarak dari ujung atas tangga ke lantai artinya oke kalau ditarik ke bawah maka nilai Y-nya itu semakin kecil kan. Ujung bawahnya ujung atas semakin dekat ke lantai kan kalau ditarik. Ujung bawahnya ditarik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oke. Jika atau seperti ini. Jika ujung bawah ditarik dengan kecepatan ya mungkin sewajarnya berapa ya nilainya. Katakanlah ya tidak terlalu cepat juga dan juga tidak terlalu lambat misalnya tariknya katakanlah 5 cm per detik ya. Kecepatan 5 cm per detik atau 0,05 meter
per detik saat X sama dengan misalnya berapa? Saat jaraknya ke dinding misalnya sama dengan 2, saat X sama dengan 2 meter atau 1 meter katakanlah. X sama 1, tentukan. Ya, jadi terkadang pertanyaannya belum ada ya variabelnya. Ini saya tulis dulu supaya di awal Anda bisa terbantu dulu ya cara memodelkannya atau menuliskannya. Biasanya pertanyaannya ya diberikan soal ceritanya saja cukup. Nah, Anda yang tentukan X dan Y-nya. Nah, tapi ini sementara saya tulis dulu. Tentukan laju perubahan jarak ujung atas tangga ke lantai. Pertanyaan seperti itu. Nah, jadi yang diketahui apa saja? Ya, Anda daftarkan dulu ya. Diketahui panjang tangga. Di berapa panjang tangga? 3 meter ya. X-nya sama dengan 1 ya. 1 meter. X sama dengan 1. Jadi jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 1. Nah, meskipun jarak ujung atas tangga ke lantai tidak diketahui, tapi kita bisa cari ya di sini. Jadi atau itu nanti dulu. Yang diketahui, maksudnya diketahui eksplisit dulu. X-nya sama dengan 1. dx dt sama dengan, ya karena tarik nilai X-nya bertambah, dx dt-nya 0,05 tadi ya, 1 cm per detik ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Adalah ddt ya. ddt-nya apa? Oke, ddt-nya apa di sini? Sebenarnya apa? Diketahui informasi ini. Nah, tentu yang diketahui di soal ini saja, tapi kita pertama harus bisa menentukan ya apa hubungan antara X dan Y ya. Anda perhatikan bahwa X dan Y ini situasinya kita bekerja untuk segitiga siku-siku yang sisi hipotenusanya selalu 3. Artinya apa? Hubungan X dan Y adalah apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Artinya kita punya di dalam hal ini rumus Pitagoras ya. Menyatakan hubungan antara X dan Y. Oke, itu 1. Nah, dari hubungan ini, apa yang bisa kita temukan? Atau yang bisa kita tentukan? Kan yang diketahui hanya panjang tangga, tadi sudah 3 X-nya 1, Y-nya bisa kita cari paling tidak dari sini. Dari sini kita bisa cari, jadi kalau saya tuliskan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, X-nya ganti sama dengan 1, kita akan peroleh 1 tambah Y kuadrat sama dengan 8, salah, 9, Y kuadrat sama dengan 8, jadi Y-nya sama dengan akar 8 ya, sama dengan 2 akar 2. Oke. Nah, sekarang, jadi X tahu, Y tahu, yang kembali yang ditanyakan apa tadi? DDT ya. Nah, di sini kita bisa kembali lagi ya ke hubungan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, masing-masing kita tahu bahwa X adalah fungsi dari T. Demikian pula Y juga fungsi dari T ya. Jadi kalau saya tinjau turunan terhadap T dari besaran X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan, dan juga ini sama dengan turunan dari fungsi konstan 9 yang nilainya 0. Saya akan peroleh di sini
2x tentu 2x turunannya masing-masing 2x 2y ya kalau terhadap t, tapi jangan lupa masing-masing Anda kalikan dengan turunan x terhadap t ya. Jadi dx dt dan yang berikutnya 2y kali d dt ya. Itu sama dengan 0. Nah, yang sekarang 2x, x tahu, dx dt diberitahu, y-nya baru saja kita temukan 2 akar 2. Jadi dt-nya bisa kita temukan. Dalam hal ini ya langsung saja kita ganti. Jadi persamaan terakhirnya apa tadi? 2x dx dt tambah 2y dt sama dengan 0. Nah, dt sama dengan min 2x dx dt dibagi dengan d2y. Atau jadinya min x min x per y kali dx dt ya. Jadi dt adalah min x per y kali dx dt. Nah, jadi bisa kita hitung ya. Jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2 akar 2, dx dt-nya dari berapa? 0,05 ya. Nah, dt jadinya sama dengan substitusi hasil ini minus 1 per 2 akar 2 kali 0,05 ini ya. Oke, itu Anda bisa sederhanakan. Akar 2 kali 100 berapa ini? 5/100 akar 5 akar minus 5 akar 2 400 ya. Atau mungkin ya akar 2 oke. 5 minus 5 akar 2 per 400 misalnya. Ya atau bisa disederhanakan bagi dengan 5 minus akar 2 per 80. Nah, jadi tentu pertanyaannya tadi dx dt tandanya positif, dy dt tandanya negatif. Kita lihat lagi ya, masuk akal atau tidak interpretasinya. Ya tentu masuk akal ya, karena tadi kalau digambarkan masalahnya tadi, oke, di segitiga siku-siku, nilai x itu bertambah karena ujung bawah tangan dia ditarik, nilai y jarak dari ujung atas ke lantai ya tentu berkurang ya jaraknya. Jadi laju perubahannya nilainya negatif. Nah, tentu jawaban akhir ini masih dalam bentuk ini ya, DDT. Kita terjemahkan kembali untuk menjawab pertanyaan yang kesimpulannya. Jadi, ujung atas tangga akan mendekati lantai dengan kecepatan tadi berapa dia di sana? Akar 2 per 80 meter per detik. Saat ujung bawah tangga ditarik dengan kecepatan 0,05 meter per detik. Di saat jarak ujung bawah tangga ke dinding itu 1 meter, di saat ujung atas tangga ke lantai jaraknya adalah 2 akar 2 meter. Baik, jadi di sini Anda perhatikan bahwa ini ya, mulai dari perumusan masalahnya, kita harus secara tepat menentukan ini ya, secara tepat menentukan besaran mana yang kita tuliskan, kemudian apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan ya. Dan juga yang diketahui itu dia tidak hanya yang tertulis di soalnya ya, bahwa oke yang diketahui tertulis kemudian kita cari hubungannya sehingga kita
dapatkan ya secara walaupun tidak tertulis di soalnya. Seperti tadi, yang tertulis hanya X dan dx dt dan juga panjang tangganya, kita gunakan sederhana pengetahuan tentang rumus Pitagoras, kita bisa beroleh nilai Y-nya. Kemudian menjawab nilai ddt-nya ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan atau komentar? Baik, itu sebagai gambaran tentu nanti ada berapa contoh yang lain ya, terutama nanti di soal tutorial. Oke, nanti mungkin yang masalah tangga juga ada variasi juga ya, bisa saja ujung bawah tangganya yang katakanlah didorong ya, didorong. Jadi artinya jarak ujung bawah ke dinding justru yang mengecil, jarak ujung atas ke lantai justru yang membesar ya. Itu tentu serupa, hanya Anda harus perhatikan variabel apa yang eh, ininya dimisalkan, kemudian apa yang dihitung, kemudian apa yang Oke, jadi prinsipnya secara umum saya bisa tuliskan sebagai berikut ya. Jadi katakanlah saya yang pertama, oke, saya tuliskan, oke, tuliskan besaran apa saja yang diketahui, kemudian oke, itu yang paling pertama ya. Oke, tuliskan ya, tapi mungkin ini persisnya baru langkah pertama itu yang dalam ini saja ya, deskripsinya apa saja yang benar-benar tertulis. Tuliskan variabel yang menyatakan besaran tersebut dan besaran yang ingin diketahui nilainya. Nilainya. Nah, ya kasusnya tadi ya yang pertama kalau kita lihat di kasus sebelumnya, jarak ujung tangga ke ini ya, jarak ujung bawah tangga ke dinding yang diketahui, kemudian panjang tangga, kemudian dimisalkan ya dalam variabel x, y, kemudian tuliskan hubungannya dalam rumus Pitagoras, kemudian langkah berikutnya yang masing-masing besaran tersebut fungsi dari waktu t, okay. Tuliskan atau tentukan nilai variabel
tentukan nilai salah satu variabel ya. Tentukan salah satu variabel nilainya berapa. Dalam hal ini tadi Y tadi kan, seperti itu. Oke, kemudian dalam ya, kemudian saya bisa tuliskan, oke, atau turunkan turunkan tiap bentuk pada bersamaan terhadap T. Nah, kemudian setelah itu yang langkah terakhir, kedua sebelum terakhir, nyatakan besaran yang dicari nilainya. Jadi dalam hal ini kasus tadi laju perubahan Y terhadap T ya yang dicari dalam variabel yang diketahui. Dan yang terakhir, walaupun bukan proses perhitungan matematika, tuliskan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini artinya besaran yang diinginkan tadi dituliskan dalam hasil yang pencarian tadi ya. Jadi kemudian kita menjawab pertanyaan di soal ceritanya. Prinsipnya seperti itu. Oke ya, baik, mungkin sekian untuk hari ini. Jadi kalau berikutnya nanti kita akan coba ulangi kembali masalah laju yang berkaitan ini. Kemudian kita lihat contoh-contohnya di tutorial. Mudahan segera ada tutorial yang berikutnya sehingga kita bisa langsung menggunakan soal yang berkaitan di sana. Dan materi berikutnya tentang diferensial dan hampiran linear di kuliah berikutnya. Sekaligus nanti mungkin kalau soal tutorial sudah ada, kita akan coba lihat soal yang terkait dengan laju yang berkaitan ini ya. Saya pikir kalau turunan tingkat tinggi, kemudian turunan implisit dalam arti ini ya, lebih berupa soal matematika yang memang prosedurnya terlihat. Nah, untuk menerjemahkan soal cerita yang pada laju yang berkaitan ini butuh kemampuan tersendiri ya, yang tentu kita perlu latih. Jadi mungkin porsinya nanti akan sebagian besar di bagian ini ya, untuk diajarkan ya. Baik, sekian untuk kuliah hari ini. Kita bertemu kembali di hari Kamis. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.